Pemirsa, kapal pinisi tenggelam usai diterjang angin kencang di perairan Sarangan, Denpasar, Bali. Para penumpang pun panik dan terjun ke laut. Seperti inilah detik-detik kapal pinisi Serenity of the Seas yang tenggelam di perairan Sarangan, Denpasar, Bali akibat diterjang angin kencang. Kapal yang sedang diperbaiki di pelabuhan Sarangan ini tiba-tiba diterjang angin hingga menyebabkan kapal miring dan perlahan tenggelam. 3 kru dan 8 teknisi yang berada di atas kapal pun panik hingga terjun ke laut. Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Sementara itu pelatih Valencia CF Martin Carreras Fernando dan 2 anaknya yang lain hingga kini belum ditemukan. Mar Martinez Ortuno menangis histeris menyaksikan putri kesayangannya telah terbujur kaku di dalam kantong jenazah. Mar adalah istri dari pelatih tim sepak bola Spanyol putri Valencia CF, Martin Carreras Fernando, yang hingga kini belum ditemukan. Martin dan 3 anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan 1 jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Pada pukul 07.00, begitu melaksanakan pencarian, tim terima informasi pada pukul 06.05 bahwa satu body bag, 1 korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam atau tenggelam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Sebelumnya KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT, Jumat malam. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia Martin Fernando dan 3 anaknya terbawa arus, sementara istri dan 1 anaknya yang lain selamat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah meminta pencarian pelatih Valencia dan 2 anaknya yang masih hilang untuk dipercepat. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang pelayaran di Labuan Bajo. Monitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Gitu. Cuaca ekstrim yang terjadi selama akhir Desember hingga awal Januari membuat pemerintah melarang pelayaran di Labuan Bajo. Kementerian Pariwisata juga mengimbau pelaku wisata untuk menghindari wisata pahari. Melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar, Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Kepada para nahkoda dan juga pengelola kapal wisata, pastikan kelayakan kapal Anda, peralatan keselamatan, jalur komunikasi, dan juga tempat berlindung jika cuaca memburuk. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan destinasi untuk memastikan situasi terkendali dan juga wisatawan tetap terlindungi. Saya berharap wisatawan tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan jangan memaksakan perjalanan laut di tengah cuaca ekstrim.
Libur Natal dan Tahun Baru bersamaan dengan libur sekolah, kawasan Malioboro, Yogyakarta diserbu wisatawan. Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga kota-kota lain di luar Jawa. Hadirnya live music tradisional angklung dari musisi jalanan di beberapa titik pedestrian Malioboro menghibur para wisatawan yang ingin menikmati suasana malam di Malioboro. Kepadatan wisatawan di jantung pariwisata kota Jogja ini diprediksi meningkat hingga malam. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 mengguncang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibat gempa, sejumlah rumah milik warga rusak. Gempa berkekuatan magnitudo 4,6 dan 4,7 membuat sejumlah penghuni kos di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat panik dan berlari keluar menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan 2 kali gempa tersebut berpusat di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman atau sekitar 18 km timur Laut Agam. 2 kali gempa ini dilaporkan mengakibatkan rumah-rumah warga di Kecamatan Pelambayan, Kabupaten Agam mengalami keretakan pada dinding dan struktur bangunan. Ada gempa yang membuat warga sekitar terkejut dan juga membuat rumah-rumah warga di sini menjadi retak-retak dan pecah-pecah akibat gempa yang berskala Richter 4,7 dan Seismograf Pos Pengamat Gunung Api Merapi di Bukit Tinggi mencatat, selain gempa utama juga terjadi 10 kali gempa susulan dengan kekuatan maksimal bermagnitudo 4,7. Pada jam 9:11:34 terekam gempa tektonik terasa dengan magnitudo 4,6 dengan jarak 18 km timur Laut Agam dengan kedalaman 10 km. Apa ada gempa susulan ternyata? Di seismograf kami tercatat 10 kali gempa susulan sampai jam 10.30. Hingga Minggu siang belum ada laporan korban jiwa akibat gempa ini. Sementara jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam proses pendataan oleh petugas terkait. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa berhati-hatilah saat berkendara dalam perjalanan liburan Anda. Sebuah mobil ditumpangi 6 wisatawan terguling di kawasan Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi sebuah minibus yang terguling di Tanjakan Cisarakan, Sukabumi, Jawa Barat. Mobil berisi 6 wisatawan ini terbalik di tengah jalan hingga menutupi jalan alternatif Cikidang, Pelabuhan Ratu. Peristiwa bermula saat mobil yang sedang berupaya melintasi tanjakan tiba-tiba terhambat kendaraan lain di depannya. Mobil ini pun terhenti di tengah tanjakan. Saat hendak kembali melaju, mobil diduga tak kuat menanjak hingga mundur dan terguling. Di depan tuh ada mobil sama ada motor. Katanya motornya nggak kuat. Akhirnya yang ini jadi ikut diem kan. Terus pas mau naik lagi udah nggak kuat jadinya mundur. Terus ngeguling. Pada saat kejadian Akang di dalam mobil itu? Iya. Posisinya di kursi mana? Di belakang supir. Di belakang sopir. Nah, semua penumpang itu pada saat itu langsung gimana? Langsung menyelamatkan diri kah atau seperti apa begitu terguling? Tenangin dulu, terus saling basing keadaan masing-masing. Udah itu nanti ada yang bantu baru kita keluar semua ketika udah. Akibat insiden ini, 2 orang terluka dan 4 lainnya selamat. Ke-6 orang di dalam mobil baru saja pulang dari objek wisata Pantai Pelabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.